Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 20. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Tema firman kehidupan kita, hidup orang yang mengenal Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada pendapat yang mengatakan orang Kristen itu harus beda. Artinya, hidup orang yang sudah mengenal Kristus harus menunjukkan sikap hidup yang lebih baik dan bertanggung jawab. Ciri orang yang hidupnya tidak mengenal Allah adalah hati yang keras, perasaan tumpul, menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Orang yang jauh dari Allah adalah orang yang hanya memikirkan kefanaan dunia. Ia tidak mau mengutamakan hakikat hidup yang sesungguhnya, yang kekal abadi. Karena itu, dalam firman kehidupan kita hari ini, diingatkan bahwa orang Kristen harus berani beda dengan yang lain, yaitu dengan meninggalkan keserakahan dan hawa nafsu dunia, dan mengikuti jalan dan kehendak Tuhan. Pengikut-pengikut Kristus harus menyadari bahwa dirinya adalah anak Tuhan, bukan anak dunia lagi. Oleh karena itu, orang-orang percaya tidak lagi mengikuti dunia, tetapi diikuti oleh dunia ini. Karena dia telah mengikut Yesus. Sehingga pola hidup orang percaya harus menjadi panutan atau teladan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Dalam firman kehidupan kita hari ini, Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus dan kita semua umat Tuhan di dunia ini, bahwa kita harus hidup beda dengan yang lain, yang hidupnya jauh dari Kristus. Karena kita telah mengenal Kristus, jadi kita harus hidup dalam Kristus, setia dan taat kepada Kristus, serta melakukan segala kehendak firman-Nya, sesuai dengan pengajaran dan juga keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kebenaran yang nyata bagi kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus berani untuk mengatakan tidak terhadap segala tawaran dan godaan hawa nafsu. Harus menolak untuk tidak berkompromi dengan segala kejahatan yang ada di dunia ini. Sekalipun itu sangat menggiurkan dan menjanjikan masa depan. Karena janji Tuhan jauh lebih indah dan akan kita terima di masa depan kehidupan kita. Oleh karena itu, jadilah seorang Kristen sejati yang menunjukkan hidup kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Ini harus senantiasa menjadi perenungan bagi kita, bahwa orang Kristen itu harus hidup sesuai jati dirinya, yaitu anak Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah membaharui pola hidup dan pola pikir kita. Karena itu jangan lagi ikut-ikutan dengan gaya hidup dunia yang membinasakan tubuh dan jiwa kita. Keterpanggilan kita sebagai orang Kristen bukan mengikuti orang lain, tetapi sebaliknya harus orang lain yang mengikuti kita. Yang diikuti orang lain dari kita adalah keteladanan. Jika hidup kita mempraktekkan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan teladan bagi orang lain. Orang Kristen harus berani beda dengan melakukan yang baik dan yang benar. Dengan demikian, keberadaan dan kehadiran semua orang Kristen di mana saja harus menjadi berkat. Baiklah kehadiran kita selalu memberi warna yang membangun dan menghidupkan semua orang. Teruslah tunjukkan identitas kekristenan kita dalam segenap aspek kehidupan ini. Kemana saja dan dimanapun kita berada. Kita harus menjadi saksi Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Kita harus membawa perbedaan yang membangun jemaat dan umat manusia di dunia ini. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Menjalani kehidupan ini terus di jalan Tuhan dan memakai hidup kita menjadi alat terjadinya kehendak Tuhan di dunia ini adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Hanya saja jangan ikuti keinginan dunia. Jangan ikuti bersama dengan
Jangan ikut bersama dengan orang banyak yang bergerombol untuk membenarkan kejahatan. Beranilah menunjukkan hidup yang berbeda dan tetaplah berbeda dari dunia ini. Sebagaimana pengakuan dan ketaatan kita kepada Yesus. Tunjukkan hidupmu sebagai orang yang mengenal Kristus. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan hari ini yang mengingatkan kami agar kami sadar atas keterpanggilan kami sebagai orang-orang yang percaya dan mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menghidupi bahwa kami adalah orang-orang yang terpanggil untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam aktivitas sepanjang hari ini. Jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan yang memulihkan setiap orang yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus, waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama